Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat kamu jatuh cinta? Saat jantung berdebar hanya karena melihat seseorang, atau ketika sebuah pesan singkat bisa mengubah suasana hatimu seharian? Banyak orang mengira cinta adalah urusan hati, padahal kenyataannya, cinta dimulai di tempat yang sama dengan logika, keputusan, dan impian, yaitu di otak. Di balik senyum yang muncul tanpa alasan, di balik rasa rindu yang sulit dijelaskan, ada proses biokimia kompleks yang bekerja diam-diam, membuat kita kehilangan kendali, dan sekaligus merasa hidup sepenuhnya. Otak memiliki cara unik untuk jatuh cinta. Saat seseorang menarik perhatianmu, otak tidak hanya melihat wajah atau suara, tetapi mulai mengaktifkan jaringan emosi, memori, dan imajinasi. Di detik pertama kamu merasa tertarik, otak melepaskan campuran bahan kimia kuat seperti dopamin, oksitosin, dan norepinefrin. Inilah yang membuatmu merasa bahagia, bersemangat, bahkan sedikit gelisah. Cinta, dalam bentuk paling awalnya, adalah reaksi kimia yang membuat dunia terasa lebih terang, dan segalanya tampak mungkin. Namun cinta tidak hanya tentang euforia. Di balik sensasi itu, otak juga bekerja keras menilai risiko dan manfaat dari hubungan tersebut. Bagian otak yang mengatur logika dan pertimbangan, seperti korteks prefrontal, mencoba tetap tenang, tetapi sistem limbik yang mengatur emosi sering kali lebih kuat. Itulah sebabnya ketika jatuh cinta, kita bisa menjadi impulsif, berani mengambil risiko, atau memaafkan hal-hal yang biasanya tidak akan kita toleransi. Dalam cinta, otak sedang bernegosiasi antara logika dan keinginan primalnya untuk terhubung. Yang menarik, cinta juga memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Saat kamu mencintai seseorang, bagian otak yang terkait dengan identitas dan rasa kepemilikan diri ikut aktif. Kamu mulai melihat dirimu sebagai bagian dari kita, bukan lagi aku. Cinta membuat batas antara diri sendiri dan orang lain menjadi kabur, menciptakan ilusi kesatuan yang begitu manis sekaligus menakutkan. Otak, pada titik itu, sedang memetakan ulang siapa kamu di hadapan seseorang yang berarti. Jadi, cinta bukan hanya perasaan abstrak yang muncul begitu saja. Ia adalah reaksi terkoordinasi dari sistem saraf, hormon, dan memori yang bekerja bersama, menciptakan sensasi yang begitu nyata. Tapi, apa sebenarnya yang membuat kita kecanduan akan cinta? Mengapa rasa ini begitu kuat hingga bisa mengubah cara kita berpikir dan bertindak? Untuk memahami itu, kita perlu melihat lebih dalam ke bagian otak yang bertanggung jawab atas dorongan, kebahagiaan, dan rasa keterikatan. Di sanalah rahasia cinta benar-benar dimulai. Ketika seseorang jatuh cinta, otak sebenarnya sedang mengalami perubahan besar. Cinta memicu sistem saraf yang sama seperti ketika seseorang merasakan kenikmatan, penghargaan, atau kemenangan. Area otak yang disebut ventral tegmental area atau VTA mulai aktif, melepaskan dopamin, neurotransmitter yang menciptakan rasa bahagia dan antusias. Dopamin inilah yang membuat seseorang tersenyum tanpa alasan, memikirkan orang yang dicintai berulang kali, bahkan merasa sulit fokus pada hal lain. Otak sedang berada dalam kondisi euforia alami, serupa dengan efek kebahagiaan yang sangat kuat. Namun cinta tidak hanya bergantung pada dopamin. Saat hubungan mulai terasa dekat dan penuh kenyamanan, otak mulai melepaskan oksitosin dan vasopresin, dua hormon yang memperkuat rasa keterikatan dan keintiman. Oksitosin sering disebut hormon pelukan karena dilepaskan ketika seseorang memeluk, menyentuh, atau bahkan menatap orang yang dicintainya. Sementara vasopresin membantu menciptakan perasaan tanggung jawab dan kesetiaan. Bersama-sama, kedua hormon ini mengikat seseorang dalam hubungan yang lebih dalam, membuat cinta bertahan lebih dari sekadar rasa kagum sesaat. Di sisi lain, bagian otak yang disebut nucleus accumbens berperan sebagai sistem penghargaan. Saat kamu bersama orang yang kamu cintai, area ini menyala seolah memberi sinyal, ini baik, ini penting. Karena itu, cinta bisa terasa seperti ketergantungan. Otak ingin mengulang perasaan bahagia itu berulang kali. Ilmuwan bahkan menemukan bahwa aktivitas otak orang yang jatuh cinta mirip dengan mereka yang kecanduan sesuatu, karena keduanya melibatkan sistem dopamin yang sama. Bedanya, cinta tidak menghancurkan, tetapi bisa memperkuat motivasi dan semangat hidup jika berjalan sehat. Namun cinta juga bisa membuat otak menjadi buta terhadap kekurangan. Ketika kita terpikat, bagian otak yang biasanya bertugas menilai dan mengkritik, yaitu korteks prefrontal, justru menurun aktivitasnya. Inilah alasan mengapa orang yang jatuh cinta sering memandang pasangannya sempurna,
bahkan mengabaikan tanda-tanda yang jelas. Otak seperti memutuskan untuk sementara menurunkan logika demi menjaga rasa bahagia itu. Dalam konteks evolusi, ini mungkin bertujuan agar manusia berani menjalin hubungan dan menciptakan ikatan emosional yang kuat. Menariknya, cinta tidak hanya mengubah emosi, tetapi juga cara otak belajar dan mengingat. Ketika kamu jatuh cinta, area hipokampus dan amigdala bekerja bersama, menyimpan setiap pengalaman baru sebagai kenangan emosional yang kuat. Itulah sebabnya momen-momen kecil seperti senyum pertama, tatapan, atau kata sederhana bisa membekas begitu dalam. Otak menandainya sebagai sesuatu yang berharga. Dalam pandangan neuroscience, cinta bukanlah kelemahan, melainkan strategi biologis yang kompleks untuk memastikan manusia tetap terhubung, belajar, dan bertumbuh bersama. Cinta mengubah cara kita melihat dunia. Saat seseorang jatuh cinta, otak tidak hanya fokus pada orang yang dicintai, tetapi juga mengubah cara memproses seluruh realitas. Warna tampak lebih terang, musik terasa lebih indah, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Semua ini terjadi karena otak berada dalam kondisi peningkatan dopamin, membuat segala hal tampak lebih bermakna. Seperti filter emosional, cinta membuat otak memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya terabaikan, dari senyum sederhana hingga kata yang diulang dalam percakapan. Inilah alasan mengapa orang yang jatuh cinta tampak lebih hidup dan penuh energi. Namun, cinta juga bisa membuat seseorang kehilangan keseimbangan. Saat kadar dopamin meningkat terlalu tinggi, bagian otak yang mengatur fokus menjadi terlalu sempit, membuat seseorang terobsesi pada satu hal atau satu orang. Emosi menjadi berlebihan, logika sering tergelincir. Otak sedang mengkristalkan citra orang yang dicintai, menjadikannya pusat perhatian di atas segalanya. Karena itu, cinta bisa membuat orang nekat, melanggar kebiasaan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi mempertahankan rasa yang ia anggap berharga. Cinta, dalam konteks ini, adalah bentuk fokus ekstrem otak terhadap sesuatu yang memberi makna besar. Di sisi positifnya, cinta juga bisa menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan manusia. Otak yang dipenuhi oksitosin dan dopamin lebih mudah termotivasi untuk bekerja keras, belajar, atau berkreasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa dicintai atau mencintai seseorang cenderung memiliki sistem imun lebih kuat, stres lebih rendah, dan daya tahan mental lebih baik. Secara biologis, cinta membantu otak menciptakan keseimbangan antara tantangan dan ketenangan. Ia mengubah energi emosional menjadi kekuatan hidup yang nyata. Tetapi cinta yang tidak sehat justru bisa melemahkan sistem otak. Ketika hubungan berakhir atau tidak berjalan sesuai harapan, area otak yang sama yang dulu aktif karena dopamin kini mengalami kekosongan. Otak bereaksi seperti kehilangan sumber energi. Inilah sebabnya patah hati terasa menyakitkan, bukan hanya di hati, tapi juga secara biologis. Aktivitas di area korteks cingulate meningkat, yang berkaitan dengan rasa sakit emosional dan fisik. Secara neurologis, kehilangan cinta tidak berbeda jauh dengan kehilangan bagian dari diri sendiri. Meski begitu, otak memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Seiring waktu, koneksi saraf yang dulu terbentuk untuk seseorang akan melemah, digantikan oleh jaringan baru yang menandai pertumbuhan dan penerimaan. Inilah cara otak belajar mencintai dengan lebih dewasa. Cinta, baik yang berhasil maupun yang gagal, tetap menjadi pelajaran bagi otak untuk memahami dirinya sendiri. Dalam setiap fase cinta, otak menulis ulang peta emosionalnya, mengajarkan kita bahwa jatuh cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang menemukan bagian baru dari diri kita sendiri. Cinta bisa menjadi sumber energi terbesar bagi manusia, tapi juga bisa membuat otak kehilangan keseimbangannya jika tidak dikelola dengan sadar. Dalam dunia neuroscience, keseimbangan cinta berarti menjaga hubungan antara sistem emosi dan sistem logika di otak tetap selaras. Ketika dopamin dan oksitosin bekerja terlalu dominan, otak mudah terjebak dalam ilusi kesempurnaan dan ketergantungan. Namun ketika korteks prefrontal diberi ruang untuk aktif, cinta menjadi lebih matang, rasional, dan berumur panjang. Kuncinya bukan menahan rasa cinta, tetapi memadukannya dengan kesadaran dan pengertian. Langkah pertama untuk menyeimbangkan cinta adalah mengenali sinyal yang dikirim oleh otak sendiri. Saat perasaan terlalu intens, jantung berdebar cepat, pikiran hanya berputar pada satu orang, dan emosi sulit dikendalikan,
itu tanda otak sedang banjir dopamin. Dalam kondisi ini, kita cenderung idealis dan menutup mata terhadap realitas. Menarik diri sejenak, memberi jarak, atau fokus pada aktivitas lain, membantu otak menurunkan intensitas rangsangan kimiawi agar pikiran kembali jernih. Dengan begitu, cinta tidak lagi menelan logika, tapi berjalan berdampingan dengannya. Selain itu, hubungan cinta yang sehat memerlukan interaksi yang memberi keseimbangan kimia positif di otak. Aktivitas sederhana seperti berbicara jujur, berjalan bersama, atau saling mendengarkan dapat memicu pelepasan serotonin, hormon yang menumbuhkan rasa tenang dan stabil. Tidak selalu butuh momen besar untuk menciptakan keintiman. Justru rutinitas kecil yang tulus membuat sistem otak merasa aman. Ketika rasa aman itu terbentuk, cinta bergeser dari kegilaan awal menjadi bentuk kedewasaan yang menenangkan. Otak juga bisa dilatih untuk mencintai tanpa kehilangan diri. Dengan memperkuat kesadaran diri, kita membantu korteks prefrontal tetap aktif dalam hubungan. Meditasi, menulis refleksi, atau sekadar mengambil waktu sendiri dapat menjaga batas emosional agar tetap sehat. Cinta yang tumbuh di otak yang sadar tidak membuat seseorang bergantung, tetapi memberi ruang bagi dua individu untuk berkembang bersama. Otak menyukai keseimbangan. Terlalu banyak dopamin bisa membuat kita terobsesi, tapi terlalu sedikit membuat hubungan terasa hambar. Tugas kita adalah menjaga gelombang itu tetap harmonis. Dan pada akhirnya, cinta yang sehat bukan berarti tidak ada emosi kuat, tapi justru tahu bagaimana menavigasi gelombang itu. Saat otak mampu menyeimbangkan dopamin kebahagiaan, oksitosin kedekatan, dan serotonin ketenangan, kita menemukan bentuk cinta yang paling sejati. Bukan ketergantungan, tapi kolaborasi. Bukan kehilangan diri, tapi menemukan kedamaian di dalamnya. Karena cinta yang sejati tidak membuat otak terbakar oleh euforia, melainkan berdenyut lembut dalam irama yang selaras antara perasaan dan kesadaran. Pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang cara otak belajar memahami kehidupan melalui emosi. Setiap debar jantung, setiap senyum yang membuat waktu melambat, semuanya adalah hasil kerja rumit dari jutaan sinaps yang menyala bersamaan. Otak tidak jatuh cinta dengan kebetulan. Ia melakukannya karena itu adalah cara alam memastikan manusia tetap terhubung. Tanpa cinta, otak akan kehilangan salah satu alasan terbesarnya untuk tumbuh dan bertahan. Cinta juga menjadi cermin dari keseimbangan dalam diri. Ia mengajarkan kita bagaimana rasanya kehilangan kendali tanpa benar-benar tersesat, bagaimana mempercayai seseorang tanpa berhenti berpikir, dan bagaimana memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Dalam cinta, otak tidak hanya bekerja untuk membuat kita bahagia, tapi juga untuk mengajarkan arti kedewasaan emosional. Ia melatih kita mengenali batas, belajar memaafkan, dan memahami bahwa keintiman tidak selalu berarti kepemilikan. Yang menarik, cinta tidak hanya hidup di masa muda atau dalam kisah romantis. Otak manusia bisa terus merasakan cinta dalam berbagai bentuk, dari kasih keluarga hingga persahabatan, dari cinta terhadap alam hingga terhadap kehidupan itu sendiri. Setiap kali kita mencintai, area otak yang sama aktif kembali, memperkuat koneksi antara rasa syukur, kebahagiaan, dan empati. Maka cinta, pada akhirnya, adalah bahasa universal yang dipahami oleh seluruh sistem saraf kita. Dalam pandangan neuroscience, jatuh cinta bukan kelemahan, tapi bukti bahwa otak mampu menyatukan logika dan perasaan menjadi satu kekuatan yang indah. Ia bukan gangguan pada pikiran rasional, tapi jembatan antara akal dan hati. Ketika cinta hadir, otak sedang menunjukkan kemampuan terbesarnya, menciptakan makna, dan disitulah letak keajaiban manusia. Karena hanya dengan cinta, pikiran bisa menjadi sumber kedamaian, bukan hanya kekuatan. Jadi, jika suatu hari kamu jatuh cinta lagi, biarkan otakmu merasakannya sepenuhnya. Nikmati setiap sensasi, pahami setiap perubahan, dan biarkan pengalaman itu menuntunmu menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Karena di dalam setiap getaran cinta, ada pesan lembut dari otakmu yang berkata, "Kau hidup." Dan itulah keindahan yang sesungguhnya. Cinta tidak hanya membuat hidup terasa indah, tapi juga mengajarkan kita bagaimana otak bekerja dalam harmoni antara rasa dan kesadaran. Jadi jika video ini membantumu memahami bahwa jatuh cinta adalah bagian alami dari kecerdasan emosional manusia, tetaplah bersama kami di Gelombang Otak,
tempat kita menelusuri sains yang tersembunyi di balik setiap perasaan. Klik subscribe dan biarkan frekuensi pengetahuan ini menuntunmu memahami diri dan dunia dengan lebih dalam setiap harinya.